Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di beberapa hari ini ada beberapa orang Geshi di Aceh atau kepala desa yang mencoba mengajukan judicial review atau peninjauan kembali tentang undang-undang kepala desa. Sebenarnya di peraturan nasional, status kepala desa sudah diubah aturannya menjadi 9 tahun. Sedangkan untuk Aceh, pemerintah pusat tetap menghargai Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA. Artinya pemerintah pusat tidak serta-merta ketika membuat sebuah regulasi akan menabrak UUPA. Karena UUPA itu bagian daripada kekhususan Aceh yang lahir dari perjanjian MOU Helsinki lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Sehingga sebahagian daripada kepala desa di Aceh melihat ketika ada perpanjangan masa jabatan kepala desa di daerah lain menjadi 9 tahun, sedangkan di Aceh masih 6 tahun, ini dianggap suatu ketidakadilan. Kenapa di daerah lain bisa menjadi 9 tahun, sedangkan untuk di Aceh masih 6 tahun? Sehingga mereka mencoba untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi supaya Aceh ini disetarakan dengan provinsi-provinsi lain. Karena menurut asumsi mereka, ketika pemerintah pusat menyetarakan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, ini adalah bentuk keadilan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada seluruh provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, tak terkecuali Aceh. Sehingga begitu diajukan ke meja MK, MK pun mendapat respon yang sangat luar biasa. Bahwa MK masih menolak tentang gugatan yang diajukan oleh kepala desa. Karena MK melihat bahwa Aceh telah diberikan status otonomi khusus dengan Undang-Undang UUPA sendiri. Saya di sini menilai bahwa keputusan MK dalam menolak gugatan itu sangat bijak. Kenapa? Karena MK masih menganggap Aceh ini adalah bahagian yang harus mendapat perhatian khusus. Sehingga diberikan UUPA atau Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Ini adalah bentuk perlakuan istimewa terhadap Aceh. Nah, kenapa kemudian kita sebagai masyarakat Aceh dalam konteks ini merasa keberatan dengan undang-undang yang dulu mati-matian kita perjuangkan untuk kekhususan Aceh? Nah, teman-teman, ternyata selama ini apa yang telah kita perjuangkan bersama dalam konflik yang berkepanjangan hanya sedikit hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah kepada kita, tapi masih ada pihak yang selama ini mencoba mengobok-obok UUPA dengan dalih bahwa ini bentuk keadilan. Dan perlu diketahui bahwa jikalau bukan kita sebagai masyarakat Aceh yang mencoba merawat, memelihara UUPA itu agar tetap utuh, maka pemerintah pusat tidak akan memberikan hal-hal lain yang jauh lebih penting. Contohnya teman-teman ya, ini bukan kali pertama UUPA ini
diajukan judicial review. Sebenarnya di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006 itu, di saat pertama sekali dilaksanakan Pilkada di Aceh, jalur independen hanya diberikan jatah sekali untuk Aceh. Tetapi pada saat pemilu berikutnya, ada sebahagian ambisius atau orang-orang yang menginginkan mendapat posisi sebagai kepala daerah, baik kabupaten, kota, ataupun provinsi, yang tidak berafiliasi dengan partai politik. Mereka juga mengajukan judicial review kepada pemerintah pusat untuk tetap memberikan kesempatan kepada jalur independen di dalam mengikuti kontestasi politik. Dan itu diterima oleh MK. Kemudian, mohon maaf teman-teman, kemudian ini menjadi sebuah langkah nasional untuk membuka kesempatan jalur independen bukan hanya di Aceh. Dan sampai sekarang di Indonesia ini juga masih diberlakukan jalur independen. Sehingga pilkada-pilkada di provinsi lain selain Aceh pada saat ini juga ada jalur independen. Ya, ini adalah bentuk contoh yang diaplikasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah lain. Oke, kalau itu kita melihat daripada roda demokrasi, ya bagus. Nah, mungkin ada masyarakat yang sebahagian tidak tertarik untuk memilih kandidat-kandidat dari partai politik, mereka bisa memilih jalur independen. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian, UU PA itu sendiri bukan hanya diobrak-abrik oleh masyarakat Aceh, tapi juga oleh pusat sendiri. Kita harus paham bahwa kita telah mengalami kekalahan dalam hal ini dengan pemerintah pusat. Seharusnya Pilkada Aceh dilaksanakan pada tahun 2022. Tetapi pada saat pelaksanaan Pilkada serentak kemarin, pemerintah pusat tidak mengecualikan Aceh. Seluruh provinsi yang ada di Indonesia akan menggeser proses pelaksanaan pemilu. Sebenarnya walaupun provinsi lain itu dilakukan, tidak boleh untuk Aceh, karena Aceh telah diberikan kekhususan dan juga sudah ada di dalam perjanjian. Tetapi apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Aceh untuk melobi pusat untuk menghargai UPA itu juga tidak mulus dan akhirnya gagal. Maka pelaksanaan Pilkada di Aceh dilaksanakan pada tahun 2024. Artinya UPA tidak menjadi landasan untuk menetapkan aturan bagi pusat. Nah, hal-hal yang begitu ketika kita tidak dihargai oleh pusat, kemudian muncul lagi kepala desa yang mencoba untuk menggugat UU PA tentang status masa jabatan kepala desa. Maka selama ini teman-teman, dan ke depannya mungkin undang-undang pemerintahan Aceh itu akan menjadi almarhum. Kenapa? Karena kita selalu melihat bahwa kesetaraan itu, keadilan itu adalah bentuk daripada mencontoh daerah-daerah lain. Kita tidak bangga dengan apapun yang telah kita miliki. Sebenarnya provinsi lain menginginkan seperti Aceh. Dia punya kekhususan, punya suatu aturan tersendiri yang bebas, walaupun tidak terlalu bebas, artinya ada kewenangan-kewenangan yang telah diberikan. Tetapi kita masyarakat Aceh malah tidak senang dengan kebanggaan yang kita miliki. Ya mungkin saja
karena MK menolak, ini sudah menjadi jalan buntu bagi mereka di dalam menuntut revisi UU PA. Tapi kalau jebol, bahkan mungkin saja mereka tidak berhenti di situ. Suatu saat nanti mereka akan kembali menuntut, dan jika sudah berkali-kali, mungkin juga pusat telah dipertimbangkan secara matang untuk memberikan hal itu. Karena kita percaya ataupun tidak, pemerintah pusat tidak senang terhadap undang-undang pemerintahan Aceh. Makanya bentuk-bentuk yang paling sakral, yang paling penting, yang paling urgen dalam MOU Helsinki itu disingkirkan. Apalagi berbicara masalah bendera, masalah kanun, lambang, dan segala macam. Apalagi kalau kita melihat dinamika politik saat ini, bahwa perwakilan-perwakilan kita yang ada di Jakarta ataupun perwakilan kita di provinsi yang dinilai lemah di dalam melobi pemerintah pusat, hal-hal yang tidak terlalu penting saja kita tidak ingin menyelamatkan. Apalagi kita berbicara tentang hal-hal penting lainnya yang memang harus diperjuangkan. Maka saya yakin, halkul yakin, bahwa UU PA ini sama sekali tidak ada marwah lagi di mata pemerintah pusat. Bukan hanya karena Jakarta yang mengobok-oboknya, tapi kita selaku masyarakat Aceh, selaku tokoh-tokoh yang ada di Aceh, dan orang-orang yang punya kepentingan untuk mendapatkan posisi, selalu melihat peluang dari revisi UU PA. Oke teman-teman, mungkin di video singkat ini, ya, ini yang bisa saya sampaikan. Ke depan, bagaimana kita merawat perdamaian Aceh, dan juga tidak ada lagi kekerasan yang terjadi. Dan kita bangga dengan apa yang telah kita miliki dan kita perjuangkan di Aceh Serambi Mekah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.